Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today, my students? I hope Allah always blessing us. Amin, Allahumma amin. Before start this lesson, says basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum belajar dimulai, yuk kita baca doa terlebih dahulu. Wahid Isnin Salasa Ista'idu Iqra'ud du'a. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Pada kesempatan kali ini, Mister akan membahas tematik 4D subtema 2 pembelajaran 1-3. Tematik 4D berjudul berbagai pekerjaan dengan subtema pekerjaan di sekitarku. Spiritual pendidikan yang berkaitan dengan materi kali ini adalah sebagai berikut. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah, perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 10. Tujuan pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Peserta didik dapat mengetahui unsur-unsur cerita pendek. Peserta didik dapat mengetahui keseimbangan pelestarian dan pemanfaatan sumber daya alam. Peserta didik dapat mengetahui kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Peserta didik dapat menggambar kegiatan suatu pekerjaan. Dan peserta didik dapat memahami makna hubungan dengan sila Pancasila. Materi pertama kita akan membahas apa ya? Yuk disimak baik-baik ya. Setiap orang memiliki tujuan masing-masing dalam bekerja. Ada yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, ada pula orang yang bekerja untuk membantu orang-orang di sekitarnya. Contoh orang yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup adalah pekerja perkantoran, karyawan, dan lain sebagainya. Sedangkan contoh orang yang bekerja untuk membantu orang-orang di sekitar adalah dokter, guru, dan lain sebagainya. Nah, kira-kira berikutnya kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu tidak? Yuk kita lihat ya. Kalimat konotasi dan kalimat denotasi. Tahukah kalian, dalam sebuah paragraf terdapat kalimat konotasi dan kalimat denotasi. Apa sih yang dimaksud dengan kalimat konotasi dan kalimat denotasi? Yuk kita bahas bersama-sama pada slide berikutnya. Kalimat konotasi adalah kalimat yang mengandung kata-kata yang memiliki makna bukan sebenarnya atau disebut dengan frasa. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Meski sudah bersusah payah menjemput bola dan menggratiskan biaya berobat, dia masih harus teriak-teriak kepada rakyat. Nah, kira-kira makna menjemput bola di sini apa ya? Yuk disimak baik-baik ya. Pada kalimat di atas terdapat kata menjemput bola yang memiliki arti mendatangi masyarakat, bukan berarti mengambil bola. Jadi makna di sini adalah makna bukan sebenarnya. Sedangkan kalimat denotasi adalah kalimat yang mengandung atau memiliki makna yang sebenarnya. Kalimat denotasi menyampaikan makna seperti yang tertulis di dalam kalimat. Contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Pemain bola itu berlari cepat untuk menjemput bola. Pada kalimat di atas terdapat kata menjemput bola yang memiliki arti mengambil atau menghampiri bola. Nah,
Perbedaan pada kalimat pertama dan kalimat kedua adalah kalimat pertama, makna dari menjemput bola itu memiliki arti yang tidak sebenarnya. Berarti kita bukan menjemput bola, tapi menghampiri masyarakat untuk berkunjung. Sedangkan pada kalimat kedua, makna menjemput bola itu memiliki arti yang sebenarnya. Jadi seorang pemain bola menghampiri atau mendekati bola. Nah, setelah konotasi dan denotasi kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu tidak? Yo, perhatikan lagi ya. Ikan dan hasil laut lainnya merupakan salah satu sumber daya alam yang melimpah di Indonesia. Hal ini karena Indonesia merupakan daerah kepulauan yang dikelilingi laut. Sebagian besar penduduk Indonesia yang tinggal di pesisir pantai mendapatkan penghasilan dengan mencari ikan di laut. Beberapa nelayan yang menggunakan peralatan sederhana hanya mendapatkan ikan sedikit, sehingga mereka itu banyak yang menggunakan alat illegal fishing atau penangkapan ikan secara ilegal yang melanggar hukum perairan. Apa saja ya alat-alatnya? Nah, nanti akan bisa dijelaskan. Penangkapan ikan ilegal ini akan mendapatkan hasil tangkapan ikan yang lebih banyak, namun berdampak negatif pada lingkungan laut. Jadi, para nelayan ini mengabaikan lingkungan laut. Mereka hanya memikirkan bagaimana cara mendapatkan hasil tangkapan ikan yang banyak ya, agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Namun cara yang mereka lakukan itu adalah salah dan melanggar hukum perairan. Alat yang digunakan pada proses illegal fishing antara lain bom ikan, racun, atau jaring pukat harimau. Nah, bom ikan ini para nelayan menggunakan alat peledak untuk membunuh ikan-ikan yang ada di laut. Ikan yang di laut yang terkena bom ikan akan mati, sehingga para nelayan akan dengan mudah mengambil ikan-ikannya. Namun dampak negatif bagi lingkungannya adalah bom ikan yang meledak akan menghancurkan terumbu karang sebagai tempat tinggal para ikan. Yang kedua, menggunakan racun. Nah, para nelayan ini menaburkan racun di sekitar laut, sehingga ikan yang menghisap air akan terkena racun, sehingga ikan akan mati dan mudah ditangkap oleh para nelayan. Dampak negatifnya adalah ikan-ikan kecil pun akan mati, sehingga proses ekosistem ikan di laut akan terhenti. Yang ketiga, penggunaan jaring pukat harimau. Nah, jaring pukat harimau ini merupakan jaring dengan skala lubang jaringnya kecil sekali, sehingga ketika disebar ke laut, maka ikan-ikan kecil pun akan tertangkap, sehingga akan sama seperti penggunaan racun, yaitu ekosistem di laut akan berkurang sehingga ikan akan musnah atau punah. Nah, Mister tampilkan dua orang anak sedang membaca buku. Kira-kira materi berikutnya Mister akan dibahas apa ya? Yuk kita bahas materinya secara tuntas. Ahmad dan Aisyah sedang membaca sebuah majalah. Di dalamnya terdapat sebuah artikel. Artikel adalah suatu karya tulis dengan panjang tertentu yang berisi gagasan atau fakta. Ahmad dan Aisyah tertarik untuk membuat sebuah artikel seperti yang terdapat pada majalah. Kira-kira kalian tahu tidak langkah-langkahnya bagaimana cara menulis sebuah cerita atau karangan? Yuk kita bahas pada slide berikutnya. Langkah-langkah untuk menulis sebuah cerita atau karangan adalah sebagai berikut. 1. Kita harus menentukan tema. 2. Kita harus menyusun kerangka cerita atau semua ide yang ada dalam pikiran kita tuliskan. Yang ketiga, membuat gagasan pokok atau utama berdasarkan kerangka karangan. Yang keempat, menulis kalimat utama berdasarkan gagasan pokok. Yang kelima, mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf yang lengkap.
perhatikan gambar berikut. Nah, Mister tampilkan peta sebaran bahan tambang dari mulai Pulau Sumatera hingga Pulau Irian. Di sini terdapat titik-titik di mana terdapat berbagai daerah dengan menghasilkan tambang sesuai dengan letak geografisnya. Dari gambar peta berikut, kira-kira kita akan membahas apa ya? Ada yang tahu tidak? Ya, benar. Kita akan membahas sumber daya alam pertambangan di Indonesia. Ada apa saja ya? Yuk disimak baik-baik penjelasan Mister berikutnya. Sumber daya alam barang tambang. Yang pertama ada batu bara. Apa sih itu batu bara? Batu bara adalah barang tambang yang dapat diambil dengan cara penambangan terbuka. Batu bara banyak digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Selain itu, batu bara juga dapat diolah untuk menghasilkan serat buatan, nilon, zat pewarna, cat, dan obat anti kuman. Seperti apa ya bentuk batu bara? Nah, seperti ini ya bentuknya. Yang berikutnya kita akan membahas minyak bumi. Minyak bumi diambil melalui pengeboran. Pengeboran dilakukan hingga alat pengeboran mencapai timbunan mineral. Minyak hasil pengeboran adalah minyak mentah yang kemudian disuling atau diolah sehingga menghasilkan bensin, solar, oli, minyak tanah, dan ter. Proses penyulingannya menggunakan suhu yang berbeda hingga menghasilkan berbagai macam bahan bakar. Nah, seperti ini proses penyulingannya ya. Jadi, minyak mentah dipanaskan. Pada suhu 20 derajat Celcius, minyak mentah akan diolah menjadi gas. Pada suhu 120 derajat Celcius, minyak mentah akan menghasilkan bensin. Pada suhu 170 derajat Celcius, minyak mentah akan menghasilkan aftar, dan begitu pun selanjutnya. Manfaat minyak bumi sangat banyak. Selain untuk kebutuhan rumah tangga, untuk kendaraan, dan kebutuhan hidup lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang gas alam. Gas alam diperoleh langsung dari perut bumi. Gas alam ada yang bersatu dengan minyak bumi, ada pula yang terpisah dan memiliki ladang atau sumur sendiri. Gas alam banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk industri dan rumah tangga. Contoh memperoleh gas alam yang dilakukan pada industri Indonesia. Berikutnya kita akan membahas barang tambang logam. Barang tambang logam diambil dari alam dan masih berbentuk biji. Biji logam kemudian diolah menjadi bahan baku untuk berbagai barang. Contohnya, biji emas digunakan untuk membuat perhiasan, biji aluminium digunakan untuk bahan rangka pesawat, biji baja digunakan untuk membuat rel kereta. Berikutnya kita akan membahas tentang mineral. Mineral banyak ditemukan secara alamiah. Di sekitar daerah pegunungan banyak ditemukan belerang. Tambang iodium, batu kapur, asbes, dan kalsit tersebar juga di beberapa daerah di Indonesia. Banyak manfaat dari mineral seperti belerang digunakan untuk pupuk dan bahan bubuk mesiu, batu kapur digunakan untuk kapur, asbes untuk membuat atap rumah, dan lain sebagainya. Banyak sumber daya alam yang ada di sekitar kita, baik sumber daya alam hayati maupun non-hayati. Semua sumber daya alam tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Tidak hanya di daratan saja, tetapi juga yang di laut. Contohnya,
berbagai jenis ikan diambil di laut untuk dikonsumsi manusia. Berbagai pekerjaan terlibat dalam proses pengambilan ikan di laut hingga dapat kita nikmati. Para nelayan berlayar mencari ikan. Ikan hasil tangkapannya dijual di tempat pelelangan ikan. Kemudian ikan tersebut dijual oleh para pedagang di pasar-pasar tradisional dan modern kepada para konsumen. Bagaimana prosesnya? Yuk kita lihat pada penjelasan berikutnya. Nah, gambar di atas merupakan alur pendistribusian ikan dari proses penangkapan, penjual belian, dan hingga akhirnya dapat kita konsumsi. Jadi pertama, nelayan menangkap ikan di laut. Setelah mendapatkan ikan tersebut dibawa oleh para nelayan ke tempat pelelangan ikan. Di pelelangan, nelayan menjual kepada tengkulak ikan. Nah, tengkulak ikan ini mendistribusikan ikannya ke pasar-pasar. Di pasar, ikan diperjualbelikan. Nah, setelah diperjualbelikan, barulah dimasak dan dikonsumsi oleh para konsumen. Ada berbagai jenis pekerjaan di sekitar kita. Setiap jenis pekerjaan memiliki peran masing-masing dan saling berkaitan satu sama lain dalam kegiatan ekonomi di masyarakat. Sebagai contoh, seorang karyawan membutuhkan jasa supir angkutan umum untuk mengantarnya ke tempat kerja. Supir angkutan umum membutuhkan jasa petugas SPBU untuk mengisi bahan bakar yang digunakan untuk kendaraannya, dan begitu seterusnya. Jadi, setiap pekerjaan itu memiliki peran yang berkaitan satu sama lain. Nah, dari makna ini kita harus saling menghargai terhadap semua jenis pekerjaan, karena semua jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita sama pentingnya dan memberikan manfaat untuk orang lain. Sikap saling menghargai ini sesuai dengan nilai Pancasila sila kedua. Nah, ini lambang apa ya? Ya, benar. Ini merupakan lambang sila kedua Pancasila yang dilambangkan oleh rantai. Ada yang tahu tidak maknanya apa? Yuk disimak baik-baik ya. Sila kedua Pancasila dilambangkan dengan rantai yang terdiri atas mata rantai berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkaitan membentuk lingkaran. Mata rantai segi empat melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa setiap manusia saling membutuhkan satu sama lain dan harus bersatu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Nah, ada yang tahu tidak bagaimana bunyi sila kedua Pancasila? Sila kedua Pancasila berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua Pancasila ini memiliki makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya sama, setara dan sejajar. Contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban asasi tanpa membeda-bedakan manusia satu dengan yang lainnya. Yang kedua, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang keempat, tidak semena-mena terhadap orang lain. Dan yang kelima, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepat selera atau dapat menjaga perasaan orang lain sehingga tidak menyinggung perasaannya. Sebelum mengakhiri, Mister akan sedikit menjelaskan materi tentang huruf kapital. Apa sih huruf kapital? Huruf kapital biasanya digunakan pada huruf pertama di awal kalimat. Selain itu, ada juga cara penulisan huruf kapital, yaitu sebagai berikut. 1.
nama orang. Jadi, nama orang itu harus kita tuliskan menggunakan huruf kapital pada huruf pertamanya. Contoh di sini bisa tulis Ahmad, Aisyah, dan Usman. Jadi, huruf awal pada setiap nama kita tuliskan dengan huruf kapital. Yang kedua, nama geografi atau tempat. Contohnya Pulau Bali. Huruf P dan P itu kita tulis menggunakan huruf kapital. Laut Jawa, Gunung Salak, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa. Contoh, nama Hijriah ya. Terus ada bulan Januari. Kalau hari raya apa ya? Misalnya hari raya Imlek. Atau peristiwa apa ya contohnya ya? Hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan HUT RI. Itu kita menggunakan huruf kapital. Yang keempat adalah nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Sunda, suku Batak, bangsa Inggris, bangsa Portugis, bangsa Indonesia, dan lain sebagainya. Tugas pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Dikerjakan di buku tulis ya. Nanti tugasnya kalian tulis di buku tulis, lalu foto ya. Jangan lupa tulis nama, tulis bismillah, dan tulis hamdalah. Tugasnya apa? Nah, tugasnya adalah tulis ulang kalimat berikut dengan menggunakan huruf kapital yang tepat. Kerjakan dengan baik ya. Sekian pemaparan materi dari Mister. Pelajari dengan hikmat ya. Catat hal pentingnya di buku catatan kalian. Jangan lupa kerjakan tugas yang Mister berikan. Klik submit atau mark as done ketika kalian telah selesai share tugas kalian di Google Classroom. Sebagai bukti kalian hadir pada sesi ini. Selamat belajar, tetap semangat. Sampai bertemu di sesi berikutnya. Before close this session, say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.